Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat terkasih. Jumpa lagi kita dalam ibadah rumah tangga. Hari ini Rabu 27 Januari 2021. Selamat tahun baru. Sebelum kita memulai mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa di sorga yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk tahun yang baru 2021 yang Kau berikan. Kami juga mengucap syukur Engkau memberi kesempatan lagi kepada kami dapat beribadah, ibadah rumah tangga hari ini, Rabu 27 Januari 2021. Biarlah Engkau menolong kami ketika kami membaca merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang memberi pengertian pada kami dan memampukan kami melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu sudah bersedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28 demikian dinyatakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai demikian jauh bacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang ibu yang baik tidak ada yang tidak mengasihi anaknya. Seorang ibu yang baik tidak akan menelantarkan anaknya sendiri. Apalagi kalau anaknya itu sedang menderita. Bahkan sekalipun sang anak jahat kelakuannya, sekalipun sang anak buruk rupanya, seorang ibu akan tetap mengasihinya. Itulah kasih seorang ibu. Malahan bukan hanya mengasihi, kalau perlu dia berkorban. Korban perasaan, korban tenaga, korban harta benda, korban harga diri demi kebaikan anaknya itu. Dan itulah yang diperbuat oleh perempuan Kanaan dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara. Di mata orang Yahudi, orang Kanaan adalah orang kafir, dalam tanda kutip. Orang yang rendah derajatnya dan hina. Karena orang Kanaan bukan bangsa pilihan Tuhan. Apalagi sudah orang Kanaan perempuan lagi. Seperti diketahui pada umumnya sampai hari ini, orang perempuan di Timur Tengah itu dianggap kelas 2 dan dianggap kaum yang rendah. Nah, atas dasar ini kita bisa bayangkan bagaimana perasaan dan harga diri perempuan Kanaan itu ketika mendatangi Yesus dan murid-muridnya. Memang waktu itu Yesus dan murid-muridnya sedang mengunjungi daerah Kanaan, daerah Tirus dan Sidon, wilayah kediaman si perempuan. Kalau kita lihat Markus 7 ayat 25,
Menurut Markus 7 ayat 25, rupa-rupanya perempuan ini sudah pernah mendengar berita tentang Yesus, yang mengasihi setiap orang dengan kasih yang tulus, yang melayani setiap orang tanpa memandang muka atau membeda-bedakan, dan yang menolong serta memberikan keselamatan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Itulah sebabnya si perempuan segera mencari Yesus ketika anaknya sakit dan sangat menderita. Sebagai seorang ibu yang baik, perempuan ini berusaha mencari pertolongan bagi anaknya yang sakit itu. Kesana kemari segala upaya sudah dilakukan, tapi belum berhasil anaknya sembuh. Sehingga banyak orang menganggap anaknya itu kerasukan setan. Sampai ia mendengar kabar tentang Yesus. Dan ia segera mencari Yesus waktu Yesus datang ke daerahnya. Tapi muncul masalah, saudara-saudara. Muncul masalah baru. Yesus adalah orang Yahudi dan dia adalah orang Kanaan. Yesus adalah dari bangsa yang menganggap diri bangsa terhormat, sedangkan dia adalah dari bangsa yang dianggap hina oleh orang Yahudi. Tapi luar biasa, saudara-saudara. Ternyata perempuan ini tidak peduli. Dengan penuh keyakinan dan keberanian, dia mendekati Yesus. Ia sudah tidak peduli pandangan orang. Ia sudah tidak peduli dengan perasaan dan harga dirinya. Yang penting dia bisa bertemu, dia bisa berjumpa Yesus dan mendapatkan pengasihan Yesus. Dan ketika dia bertemu Yesus, dia berkata, ayat 22, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara perhatikan, dia katakan kasihanilah aku. Padahal yang sakit itu anaknya. Inilah kasih seorang ibu. Dia merasa mungkin anaknya sakit karena dia. Karena dia lalai menjaganya, karena dia lalai merawatnya, sehingga anaknya itu menderita. Meskipun mungkin dia tidak lalai ya. Meskipun mungkin anaknya sakit karena salah si anak itu sendiri atau karena sebab-sebab yang lain. Tapi sebagai seorang ibu, dia tetap menyalahkan dirinya sendiri demi kebaikan anaknya. Kasihanilah aku. Dia tidak katakan kasihanilah anakku. Ya, jadi si ibu ini pikir mungkin anakku sakit karena aku kurang merawat, menjaganya dan sebagainya. Luar biasa. Tapi betapa mengejutkan, saudara-saudara. Perempuan ini sudah mengorbankan tenaganya, mengorbankan perasaan, bahkan harga dirinya untuk datang kepada Yesus. Ternyata Yesus hanya diam saja. Yesus seolah-olah tidak mau tahu dengan perempuan ini dan masalahnya. Kalau bahasanya orang Jakarta itu, sikap Yesus itu EGP, ya. Emang gue pikirin. Si Yesus seperti nggak peduli sama si perempuan dan pergumulannya. Bahkan murid-murid Yesus pun mengusirnya. Murid-murid Yesus masih merasa dalam tanda kutip jijik didekati oleh orang Kanaan, perempuan lagi. Tapi perempuan ini sudah bertekad. Sekali bertemu Yesus, dia tidak akan melepaskannya. Apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi. Sampai ketika Yesus menyindirnya dengan kata-kata yang tajam, ayat 24. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Perempuan ini tetap tidak peduli, saudara-saudara. Dia tetap mendekat dan menyembah Yesus. Dan ia kembali memohon, "Tuhan, tolonglah aku." Perhatikan ya, dia nggak katakan, "Tuhan, tolonglah anakku." Perempuan ini dengan penuh kerendahan hati, terus berharap kepada Yesus. Saudara-saudara, jangan salah mengerti di sini ya. Yesus bersikap demikian itu bukan Yesus jahat. Bukan Yesus menolak perempuan ini. Yesus sebenarnya mau mengujinya, mau mengetes perempuan ini. Sampai berapa jauh imannya kepada Yesus, sampai berapa jauh pengharapannya kepada Yesus. Apalagi dia adalah perempuan non-Yahudi. Orang Yahudi bilang perempuan kafir. Dan ujian Yesus yang terberat
yang ketiga adalah ketika Yesus menyamakan dirinya dengan anjing. Yesus katakan di ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau arti lain atau maksud dari kata roti itu berkat, anak-anak maksudnya orang Israel, anjing di sini adalah si perempuan. Dan di Timur Tengah, anjing adalah termasuk binatang yang paling hina dan haram. Dengan perkataan lain, Yesus menganggap perempuan ini orang yang hina seperti seekor anjing. Saudara-saudara, bagaimana sikap si perempuan setelah Yesus berkata begitu? Ya. Sekali lagi, dia disamakan dengan anjing. Waduh, mungkin kalau kita bisa mungkin marah ya. Tapi perempuan ini bukan main, saudara-saudara. Dia bukannya pergi atau bukannya dia marah kepada Yesus, dia malah menerima perkataan Yesus itu. Dengan rendah hati, bahkan dia mengakui dirinya anjing. Ya. Ayat 27 dia katakan, benar Tuhan, saya anjing. Ya, kata-kata saya anjing tidak ada, tapi maksudnya kan begitu. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia akui, benar Tuhan, saya anjing. Benar Tuhan, saya hina, saya kotor, saya berdosa, saya najis. Karena itu saya butuh Tuhan untuk menyucikan saya. Saya butuh berkat Tuhan. Biarpun berkat Tuhan itu cuma serpihan, ya, seperti remah-remah roti. Tidak apa-apa, asal itu dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pengorbanan, kerendahan hati, dan imannya membuat Yesus terkagum-kagum pada perempuan ini. Dan apa akibatnya? Akibatnya, pertama, derajat perempuan ini dinaikkan oleh Yesus. Dari seekor anjing menjadi seorang ibu. Kalau sebelumnya ia dipanggil, hai anjing, sekarang Yesus dengan rasa hormat memanggilnya, hai ibu. Itu sebutan ibu bagi seorang perempuan yang sudah punya anak itu sebutan terhormat. Bukan hanya itu, saudara-saudara, sikap dan tindakan si perempuan selain membuat Yesus kagum, juga Yesus terdorong memujinya. Besar imanmu, ya, besar imanmu. Yesus jarang memuji orang. Tapi di sini Yesus justru memuji seorang perempuan Kanaan, bukan orang Yahudi. Yang pengorbanan, kerendahan hati, dan imannya mengalahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sendiri. Dan akibat yang ketiga, akhirnya keinginannya dikabulkan oleh Yesus. Anaknya sembuh. Saudara-saudara, dari kisah ini kita diajak merenungkan. Seorang perempuan kafir yang tidak peduli dengan keadaan dirinya, tidak peduli dengan harga dirinya, datang kepada Yesus membawa persoalannya. Sikap perempuan ini sangat berbeda dengan sikap sebagian orang Kristen. Mereka mau datang pada Yesus tapi masih memperhatikan dan mempedulikan hal-hal lainnya. Mereka mau datang pada Yesus tapi masih melihat pandangan orang, masih melihat apa kata orang. Atau mereka datang pada Yesus dengan masih membawa keakuannya, harga dirinya, bahkan kesombongannya. Bagaimana Yesus bisa berkenan kepada orang-orang Kristen yang seperti itu? Apa sih yang kita bisa banggakan? Apa sih yang bisa kita andalkan di hadapan Yesus? Tidak ada. Perempuan Kanaan ini dengan penuh iman dan kerendahan hati mendatangi Yesus mohon pertolongannya. Dan orang yang seperti inilah yang berkenan kepada Yesus. Ketika bertemu Yesus, perempuan ini minta dikasihani, ya. Padahal yang sakit itu anaknya. Atas kenyataan ini si perempuan
tidak menyalahkan anaknya, melainkan dia menyalahkan dirinya sendiri. Sekali lagi, mungkin anaknya menderita itu karena dia. Inilah tipe ibu yang baik dan penuh tanggung jawab. Coba saudara-saudara kita mencontoh sikap perempuan ini, yaitu kita berhenti menyalahkan orang lain dan mulai menyalahkan diri sendiri di hadapan Tuhan. Sekali lagi, mari kita berhenti menyalahkan orang lain dan mulai menyalahkan diri sendiri di hadapan Tuhan. Coba kita berpikir, mungkin saudaraku sakit karena aku. Mungkin kemelut yang terjadi dalam gereja karena aku, dan sebagainya. Lalu kita berdoa pada Tuhan, mohon pengasihannya kepada kita. Saudara-saudara, memang mengikuti Yesus itu tidak mudah. Selain banyak tantangan yang datang, kita juga dituntut pengorbanan. Pengorbanan tenaga, pengorbanan harta benda, maupun pengorbanan perasaan dan harga diri. Nah, itu yang berat. Dan itulah yang diperbuat oleh perempuan Kanaan dalam bacaan kita ini. Saudara, saya tidak tahu apakah kita sebagai pengikut-pengikut Yesus sudah rela berkorban untuk Yesus dan pelayanannya atau belum. Saya teringat kisah seorang raja membangun sebuah katedral atau gedung gereja yang besar. Lalu raja ini supaya bisa mendapatkan nama dari pembangunan katedral itu, dia melarang semua orang untuk memberi bantuan apapun. Jadi semua harus sang raja sendiri, nanti namanya yang ditulis di prasasti katedral itu. Nah, pada suatu malam raja ini tidur, dia bermimpi. Malaikat datang dan menghapus namanya di prasasti yang akan ditempel di katedral itu nanti kalau sudah jadi, diganti dengan nama seorang ibu janda yang miskin. Raja terbangun. Mimpi apa itu? Oh, itu cuma mimpi, bunga tidur. Raja tidur lagi. Tidak lama dia mengalami mimpi yang sama. Malaikat turun mengganti nama di prasasti itu dari nama raja dengan nama ibu janda yang miskin. Raja terbangun lagi. Dan raja tahu, kenallah ibu janda yang miskin itu. Kok aneh ya, mimpi 2 kali sama. Raja masih acuhkan aja. Dia tidur lagi. Belum lama tidur, dia bermimpi sama persis. Malaikat datang mengganti namanya prasasti, diganti dengan nama ibu janda miskin. Raja terbangun dan dia katakan, ini sudah bukan sekedar bunga tidur. Ini memang pesan dari Tuhan. Mimpi 3 kali, sama semua mimpinya. Pagi harinya, saudara-saudara, dia menyuruh memanggil ibu janda miskin itu ke istana. Bahkan dijemput. Ibu janda miskin itu datang menghadap raja dengan tubuh yang gemetar. Dia ketakutan. Dia pikir dia mempunyai salah dan akan dihukum. Ampun Baginda Raja, ampun, jangan hukum saya tidak ada salah. Raja katakan, saya tidak menghukum ibu, tapi boleh ceritakan apa yang ibu sudah lakukan berkaitan dengan pembangunan katedral itu. Apa jawab ibu janda miskin ini? Dia katakan, aku cinta Tuhan Yesus, aku cinta gerejanya. Ketika ada larangan siapapun untuk ikut campur membantu pembangunan katedral, maka saya tidak bisa ikut membantu langsung mengangkat batu dan sebagainya. Tapi yang saya lakukan kemudian mengumpulkan jerami, rumput untuk memberi makan kuda-kuda yang penarik kereta berisi batu untuk pembangunan katedral itu. Setiap hari saya kumpulkan jerami untuk makanan kuda-kuda yang menarik kereta isi batu untuk pembangunan katedral. Baru raja mengerti bahwa itu semua jalan Tuhan. Baru raja mengerti bahwa ada orang-orang seperti ibu janda ini yang memang ingin berkorban untuk Tuhan dan pembangunan gereja Tuhan.
Maka sesuai pesan di mimpinya, raja katakan, prasasti katedral ini nanti tulis nama ibu janda ini untuk ditempel prasasti itu di katedral tersebut setelah nanti selesai dibangun. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kita tidak seperti ibu janda tersebut. Tapi yang maksud saya, kita mengumpulkan rumput kering untuk makanan kuda begitu ya. Mungkin kita tidak seperti itu. Tapi yang saya mau katakan, sudahkah kita rela berkorban sesuai dengan kemampuan kita bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan? Seperti ibu janda miskin tersebut. Nah, dalam rangka pengorbanan ini, saudara-saudara, kita pun harus bersedia berkorban perasaan, korban harga diri demi pengasihan Tuhan. Seperti si perempuan Kanaan dalam bacaan kita ini. Coba lihat, 3 kali Yesus bersikap yang tidak simpatik kepadanya. Ya. Atau dengan kata lain, 3 kali Yesus menguji dia. Tapi 3 kali juga si perempuan tetap berharap, tetap berserah pada Yesus. Bahkan ketika Yesus memanggil dia anjing, perempuan ini dengan tegas mengakui dan menjawab, benar Tuhan, saya anjing, benar Tuhan saya kotor, saya najis. Oleh karena itu saya perlu Tuhan untuk menguduskan saya, menyucikan saya, membersihkan saya. Saudara-saudara yang terkasih, terserah saudara-saudara mau protes atau tidak. Yang pasti diakui atau tidak diakui, kita ini sebenarnya di hadapan Tuhan tidak ubahnya seperti anjing. Kita ini hina, kita ini kotor, kita ini najis karena dosa. Dan hanya orang-orang yang mau mengakui dirinya hina, kotor, dan najislah yang berkenan kepada Tuhan. Lalu apa akibat orang Kristen yang bersikap seperti perempuan Kanaan dalam bacaan kita ini? Apa akibat orang Kristen yang rendah hati, rela berkorban, serta tetap setia beriman pada Tuhan Yesus? Akibat pertama, derajatnya akan dinaikkan oleh Yesus. Hai anjing menjadi hai ibu. Seperti di bacaan kita ini. Akibat kedua, dia akan dipuji oleh Yesus. Sungguh besar imanmu. Tidak main-main. Yang memuji langsung Tuhan. Dan akibat yang ketiga, dia akan mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, janganlah lupa pesan dari kisah bacaan kita ini. Hendaklah saudara-saudara dalam perjalanan hidup, bahkan pelayanan di tahun yang baru ini, 2021, tidak menonjolkan diri sendiri, tidak menonjolkan keakuan, apalagi kesombongan. Cobalah saudara-saudara juga sekarang berhenti menyalahkan orang lain. Dan mulai menyalahkan diri sendiri di hadapan Tuhan. Demi kebaikan yang lain, demi kebaikan sesama, demi pertumbuhan gerejanya. Dan hendaklah saudara-saudara siap selalu berkorban dengan rendah hati. Dan setia selalu berharap pada Tuhan. Maka saudara-saudara akan dapat menyenangkan orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Dan nama Tuhan Yesus dimuliakan. Itu saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sertai pemberitaan firman. Tolong kami memahaminya. Tolong kami menjadi pelaku firman, agar kami layak dan berkenan di hadirat-Mu. Dalam kehidupan kami boleh menjadi seperti perempuan Kanaan dalam bacaan tadi. Sehingga apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan tolong, Tuhan jawab. Lebih dari itu kami boleh menjadi alat Tuhan untuk membesarkan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sertai kami
keluarga kami dalam perjalanan hidup di tahun baru 2021 ini. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, sumber hidup dan berkat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati.